ada 2 pasal sih yang krusial, pasal 1, pasal 3 ya. Jadi salah satunya di dalam perubahan tersebut adalah dalam jangka waktu jika belum ada penetapan tersangka maka dihentikan. Berarti ada potensi disalahgunakan juga nggak sih Pak SP3 ini? Sangat berpotensi. SP3 itu menjadi bargaining ya si pelaku dengan membayar uang tertentu terbit SP3 kalau tidak diawasi bisa disalahgunakan, dan terbitnya SP3 itu dalam praktek itu tidak gratis. Tidak gratis. Ada sejumlah uang yang harus dibayar. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah, dan di episode kali ini kita akan kembali membahas social and legal issue. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait wacana pengembalian Undang-Undang KPK ke versi sebelum revisi, yang mana wacana ini tuh juga disetujui oleh Presiden ke-7 kita yaitu Pak Joko Widodo. Untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentu aku nggak sendiri karena sudah bergabung dengan aku di studio Pak Ahmad Sofyan, ahli hukum pidana dari Binus University. Selamat sore Pak Sofyan. Selamat sore Farah. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik ya Pak ya. Baik, Oke, seperti yang tadi saya sudah mention nih Pak, kita akan ngomongin tentang Undang-Undang KPK yang mau dikembalikan ke versi sebelum revisi. Yang mana kan kalau saya baca ini kan Pak Jokowi ini menyetujui, dan Pak Jokowi ini juga ngomong kalau dia ini tidak menandatangani gitu Pak. Ini murni inisiasi DPR. Gimana Pak Sofyan melihat hal ini? Apakah ada maksud di balik persetujuan Pak Jokowi ini? Apakah mungkin Pak Jokowi itu sadar ada yang salah nih memang dari revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini, atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita kembali ke belakang ya, bahwa revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang 30 tahun 2002, kemudian berubah menjadi Undang-Undang 2019, revisi pertama terhadap Undang-Undang 30 tahun 2002, itu inisiasinya adalah DPR, ya inisiasinya. Jadi hak untuk melakukan perubahan undang-undang atau pembentukan undang-undang itu bisa dilakukan oleh DPR, bisa juga dilakukan oleh Presiden. Nah, waktu itu adalah inisiasi DPR RI ya pada periode itu. Nah, kalau kita lihat memang waktu inisiasi itu diajukan terjadi kontra ya di dalam masyarakat. Organisasi masyarakat sipil menolak ya, karena itu dianggap sebagai trik untuk melemahkan KPK. Ya, sehingga penolakan itu ternyata membuat proses revisi itu menjadi mendapat tantangan ya dari masyarakat, sehingga DPR pun tetap melakukan proses pengusulan revisi, dan ada beberapa pasal yang memang direvisi berhasil digolkan. Kemudian sewaktu pembahasan revisi itu tidak bisa DPR sendiri ya, dalam usulan undang-undang baru maupun revisi undang-undang itu tidak mungkin dibahas berdasarkan ketentuan undang-undang dasar, tetap harus ada pembahasan bersama dengan pemerintah. Yang jelas waktu pembahasan, Presiden Jokowi mengirimkan utusannya untuk membahas bersama DPR, yang mengirimkan utusannya. Artinya memang inisiasi dari DPR, tetap ada respon dari pemerintah, ada proses pembahasan ya terhadap substansi yang dikehendakin oleh DPR, sehingga akhirnya dalam sebuah rapat paripurna disahkan revisi tersebut, tepatnya kalau nggak silap tanggal 17 September 2019, lalu undang-undangnya nomor 19 2019. Oke, tapi kan tadi Pak Sofyan juga mention ada beberapa penolakan, dan kalau nggak salah pada saat itu juga ada terjadi demonstrasi. Berarti kan memang masyarakat itu menolak adanya revisi Undang-Undang KPK ini, yang mana pada saat itu juga Pak Presiden Joko Widodo ini kan juga punya kewenangan konstitusional untuk mengeluarkan Perpu ya Pak, kalau misalkan itu tidak jadi disahkan, tapi beliau memilih untuk tidak mengeluarkan. Menurut Pak Sofyan kenapa demikian? Ya, ada mekanisme lain, dia tidak mengirimkan utusannya ya untuk pembahasan itu menunjukkan bahwa dia menolak untuk melakukan revisi ya, karena itu inisiasi DPR. Jadi DPR tidak akan bisa melanjutkan proses itu jika tidak ada pembahasan revisi tersebut dari pemerintah. Yang kedua, memang ketika proses pembahasan, di tengah proses pembahasan, jika ternyata pemerintah
tidak setuju terhadap substansinya, dia juga bisa menarik diri dari proses pembahasan itu. Artinya tidak melanjutkan ke proses pembahasan berikutnya. Nah, jadi Perpu itu adalah senjata terakhir ya. Senjata terakhir ketika sudah disahkan ternyata menimbulkan gejolak, ada keadaan darurat. Jadi Perpu itu kan memang ada situasi darurat ya, yang bisa direspon oleh Presiden dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kalau memang ada penolakan besar-besaran, ya Presiden bisa menerbitkan Perpu terhadap substansi perubahan yang ternyata kita ketahui hingga sekarang itu memang menjadi akibat revisi itu memang KPK melemah untuk beberapa sisi ya, untuk beberapa sisi melemah sehingga mereka tidak bisa apalagi menjadi kuat ya seperti sebelum direvisi yang dikenal dengan super body untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oke, mungkin kita sekarang lebih masuk ke substansinya gitu ya Pak ya. Tadi kan Pak Sofyan juga sempat mention melemah. Sebenarnya pasal-pasal apa aja sih yang melemahkan gitu mungkin ya Pak ya. Oke, yang pertama kita mungkin lebih ke generalnya dulu nih Pak. Kalau dari dari sudut hukum pidana, sebenarnya kira-kira pasal mana saja sih Pak yang setelah undang-undang KPK direvisi ini yang bisa menyebabkan kegaduhan gitu, yang bisa menyebabkan sepertinya ada yang salah gitu ketika direvisi gitu Pak. Ya, jadi waktu itu DPR melihat bagaimana melemahkan lembaga ini ya. Melemahkan lembaga ini, yang kedua melemahkan kewenangannya. Ya, jadi lembaganya dilemahkan dan kewenangannya dilemahkan. Jadi dengan demikian dia berhasil ya untuk untuk tidak agar KPK itu tidak bisa bekerja dengan cepat ya. Ada birokrasi yang harus dilalui, termasuk juga kelembagaan, dan kelembagaan itu termasuk ada dewas, kemudian ada komisioner, ada direktur-direktur, kemudian juga yang paling menjadi tumpuan itu adalah penyidik ya penyidik pegawai negeri sipil, penyidik KPK waktu itu namanya, yang memang bekerja secara langsung untuk menemukan tindak pidana atau dugaan tindak pidana korupsi. Oke, berarti selain itu kan juga ada terkait dengan SP3 ya Pak ya. Kalau SP3 ini kan kalau yang saya baca itu sekarang setelah 2 tahun kalau mandek itu bisa mengeluarkan SP3 terus nggak dilanjutin lagi gitu ya Pak ya. Padahal dulu tuh sepertinya KPK ini satu-satunya lembaga penegak hukum yang tanpa SP3. Berarti bisa kasus itu bisa berjalan lebih dari 2 tahun mungkin gitu ya Pak ya. Ya, jadi gini, SP3 itu memang selama ini menjadi instrumen tawar-menawar ya di dalam proses penyidikan. Kalau misalnya kewenangan SP3 itu diberikan ya. Jadi penyidik bisa SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan, itu artinya. Jadi begitu naik dari penyelidikan ke penyidikan, itu artinya kalau naik ke penyidikan itu sudah ada minimal 2 alat bukti. Ya, udah ada minimal alat bukti untuk menyatakan sebuah peristiwa adalah peristiwa tindak pidana korupsi. Nah, tinggal menemukan tersangkanya ya. Jadi, nah ketika sudah naik penyidikan ya, maka KPK waktu itu dalam rejim Undang-Undang 30 2002 itu tidak diperkenankan untuk menerbitkan untuk menghentikan penyidikan itu. Jadi menghentikan artinya produknya apa? SP3 ya. Karena kalau bisa SP3 maka itu tadi tuh bisa menjadi praktek tawar-menawar antara pelaku tindak pidana korupsi dengan penyidiknya atau bahkan dengan KPK-nya sendiri yang diinfiltrasi atau menghadapi tekanan. Karena dia tidak punya kewenangan SP3, maka perkara tersebut tetap dilanjutkan untuk menemukan siapa tersangkanya, kemudian ada penetapan tersangka, setelah ada penetapan tersangka baru pelimpahan kepada jaksa. Jaksa itu juga ada lingkungan KPK kan, dilimpahkan ke jaksa, jaksa kemudian menyatakan P21 baru dilimpahkan ke pengadilan. Jadi SP3 itu memang dilarang. Kenapa dilarang? Karena dia sudah menemukan alat bukti, tinggal menemukan pelakunya saja. Jadi tidak dikasih kewenangan. Nah, dengan adanya revisi Undang-Undang KPK ya, Undang-Undang 19 2019 tadi itu ada 2 pasal sih yang krusial, pasal 1, pasal 3 ya. Jadi salah satunya di dalam perubahan tersebut adalah dalam jangka waktu jika belum ada
penetapan tersangka, maka dihentikan. Ya, hentikan dalam bentuk apa? SP3, surat penghentian penyidikan. Jadi SP3 itu juga 2 tahun itu tidak ada progres ya terhadap sebuah penyidikan. Memang ada jangka waktunya. Sehingga jika 2 tahun tidak ada progres, ya harus dihentikan dalam bentuk SP3. SP3 itu dulu hanya bisa, enggak dulu ya, tapi sekarang juga penetapan tersangka bisa diuji di pengadilan melalui peradilan, tapi bukan menguji penyidikannya melalui SP3, enggak. Walaupun sudah dinyatakan tidak sah penetapan tersangka, bukan berarti KPK bisa menerbitkan SP3. Nah itu kalau dia belum 2 tahun. Berarti ada potensi disalahgunakan juga nggak sih Pak SP3 ini? Sangat berpotensi. Misalnya di Polri gitu ya, penyidikan atau PPNS yang lain. SP3 itu menjadi bargaining ya, si pelaku dengan membayar uang tertentu terbit SP3. Nah, jadi memang rawan suap menyuap dan korupsi yang dilakukan. Misalnya seseorang dia bakalan ditetapkan sebagai tersangka atau sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, ya. Nah, supaya perkaranya nggak dilimpahkan ke jaksa, ya dia melakukan pendekatan ke penyidik melalui atasan penyidik, membayar sejumlah uang, terbitlah SP3. Nah, kalau terbit SP3, perkaranya dihentikan. Berhenti, nggak dilimpahkan ke jaksa, nggak dilimpahkan ke pengadilan, ditutup. Nah itu bahayanya SP3 kalau kewenangan itu diberikan kepada penyidik ya, apakah penyidik Polri maupun penyidik PPNS, itu berbahaya sebetulnya kalau tidak diawasin. Kalau tidak diawasin bisa disalahgunakan, dan terbitnya SP3 itu dalam praktek itu tidak gratis, tidak gratis. Ada sejumlah uang yang harus dibayar. Oke, berarti kalau misalkan ada suatu kasus nih Pak, terus udah SP3, berarti misalkan dia tuh udah jadi tersangka, udah naik penyidikan, terus udah ada tersangkanya siapa gitu pelakunya. Penetapan si pelakunya ini berarti kalau terbit SP3 maka terhenti perkara tersebut. Hilang dia, jadi misalnya hilang jadi udah tidak sebagai pelaku lagi gitu. Sudah tidak sebagai pelaku, namanya dihentikan penyidikannya. Konsekuensinya peristiwa tersebut sudah dinyatakan zero lagi. Pemutihan gitu dong. Ya, pemutihan. Kecuali ada perlawanan dari pihak lain melalui peradilan untuk menyatakan penetapan SP3 itu tidak sah. Jadi memang menguji SP3 itu melalui lembaga peradilan. Oke, berarti kan ini tricky juga ya Pak ya. Maksudnya kan bisa disalahgunakan dan lain sebagainya. Berarti mekanisme check and balances itu seperti apa ya Pak kira-kira? Jadi mekanismenya itu ada di lembaga peradilan. Jadi judicial scrutiny ya. Jadi memang untuk menghentikan penyidikan sebaiknya diuji di lembaga peradilan. Jadi bukan menjadi kewenangan penyidik. Jadi tetap bisa terbit SP3, tetapi setelah dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan, bukan subjektivitas dari penyidik gitu. Jadi misalnya seseorang ditetapkan sebagai tersangka kan, naik itu ke penyidikan menemukan tersangka ya, udah ketemu nih tersangkanya masa nggak puas tuh proses penyidikannya dan penetapan dia sebagai tersangka, maka kontrolnya ada di lembaga, ada di pengadilan. Ya, mengajukan yang namanya peradilan untuk menyatakan penetapan dia sebagai tersangka tidak sah dan memerintahkan pengadilan agar meminta pada pengadilan agar diterbitkan SP3. Begitu pengadilan mengabulkan, maka ya udah terbitkan SP3. Jadi memang perintahnya harus dari pengadilan, bukan dari lembaga penyidik. Idealnya begitu, ya. Tapi selama ini berarti dari lembaga penyidik. Lembaga penyidik, ya SP3. Jadi itulah rawan praktek suap menyuap, dan disitulah mafia peradilan bergentayangan. Karena begitu SP3 terbit, penetapan dia sebagai tersangka menjadi gugur, dan yang kedua ya dia menjadi tidak terbelenggu lagi karena statusnya tidak lagi sebagai tersangka dalam sebuah tindak pidana. Oke, nah selain itu kan ada juga nih Pak yang disoroti dari revisi ini tuh terkait dengan KPK tuh harus lapor ke Kejaksaan dan juga ke Polri kalau sedang menangani kasus korupsi. Jadi seolah-olah ya kalau dari pernyataan tadi seolah-olah KPK tuh berada di bawah lembaga lain gitu, harus melapor dulu gitu ya Pak ya. Tapi apakah ini juga akan akan menyinggung independensi dari KPK itu sendiri apa gimana Pak? Iya, jadinya lembaga ini tidak setara
Jadi dia di bawah subordinasi Polri dan di bawah subordinasi kejaksaan. Jadi kan harusnya nggak begitu ya, karena ini adalah kejahatan khusus ya, tindak pidana khusus. Ada juga yang menyebut sebagai extraordinary crime ya, kejahatan yang luar biasa. Maka penanganannya juga dengan cara-cara yang luar biasa. Sehingga dia tidak bisa di bawah kendali Polri dan dia tidak bisa di bawah kendali kejaksaan. Dia harus independen, setara dengan lembaga-lembaga itu dengan spesifik pada pemberantasan korupsi. Jadi harusnya pasal yang menyatakan dia harus melapor ke Polri, harus melapor ke jaksa itu harusnya ditiadakan. Nah itulah salah satu bentuk pelemahan yang diinginkan oleh DPR. Karena kan waktu itu sebelum adanya revisi itu kan DPR tuh sarang korupsi. Ya, KPK bisa masuk ke sana, bisa menyadap ke sana, bisa menetapkan tersangka tanpa harus izin presiden. Bahkan dulu mau dia minta itu ketika menetapkan anggota DPR sebagai tersangka, itu wajib ada izin presiden. Nah, itu juga kan pelemahan. Iya. Nah, dia mau buat ke-privilegean, kekhususan. Jadi tidak setara dengan masyarakat. Padahal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar bahwa kita di hadapan dengan hukum setara, nggak bisa memiliki keistimewaan. Nah itu akhirnya pasal itu tidak muncul ya, dan di beberapa pasal lain juga tidak muncul. Tapi DPR waktu itu meminta ketika hendak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK wajib ada persetujuan ketua DPR dan atau presiden. Untung pasal itu nggak masuk. Ya kalau itu masuk ya udah, apa yang bisa dilakukan oleh DPR? Apa yang bisa dilakukan oleh KPK untuk, padahal di situ kan sarangnya korupsi di DPR itu. Karena juga cukup aneh sih Pak, maksudnya ya kan seluruh penyidikan mungkin dilakukan di KPK, tapi ketika menetapkan tersangka harus lapor dulu ke DPR. Kalau DPR-nya tidak setuju berarti akan ada perubahan keputusan juga dong ya Pak ya? Ya tidak bisa penetapan tersangka jika waktu itu disetujui jika ingin ditetapkan sebagai tersangka ya harus ada persetujuan dari ketua DPR dan atau presiden, maka akan sulitlah bagi KPK menetapkan anggota DPR itu sebagai tersangka. Untung pasal itu tidak ada, tidak muncul. Ya. Nah selain tadi terkait dengan pelaporan ke Polri dan juga kejaksaan, kan ada juga terkait dengan kepegawaian ya Pak ya. Kan dia ini sudah tidak mandiri lagi, maksudnya sudah terhitung ASN lah ya pegawai-pegawainya itu. Terus juga mungkin penyidik dan penyelidik itu juga hanya dari unsur Polri dan juga kejaksaan. Jadi seperti KPK tuh juga bergantung nih dengan lembaga lain. Tadi kan sudah berada di bawah lembaga lain sepertinya, dan sekarang juga seperti bergantung dengan lembaga lain gitu kan ya Pak. Apakah kira-kira pembatasan kepegawaian ini yang dinilai juga tidak mandiri ini juga akan memiliki efek juga ke kualitas dari penangkapan kasus korupsinya atau seperti apa nih Pak? Ya, yang saya soroti itu memang soal penyidiknya. Kalau soal kepegawaian, ya mungkin pegawai-pegawai KPK ya yang memang pengen berkarir di sana juga perlu masa depan ya, ada kepastian lah ya. Tapi untuk penyidik harusnya independen, tidak harus berasal dari penyidik Polri dan jaksanya juga tidak harus berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Republik Indonesia harusnya juga tidak. Jadi mereka harusnya dikasih kewenangan untuk merekrut penyidik ya, tidak harus dari Polri. Karena penyidik itu kan di Indonesia berdasarkan undang-undang yang ada penyidik PPNS, ada penyidik Polri, dan ada penyidik pegawai tertentu. Nah KPK ini harusnya dianggap sebagai penyidik pegawai tertentu yang dikasih kewenangan untuk penyidik. Tidak mesti juga dia ASN, karena dia ada undang-undang menyatakan pegawai tertentu. Ya kepangkatannya, karirnya, ya akan dijamin oleh negara, gajinya, tunjangannya, karena dia pegawai tertentu. Jadi dia tidak harus di bawah penyidik Polri. Yang jadi masalah memang di kejaksaan. Kejaksaan itu kan dominus litis ya. Jaksa itu sebagai satu-satunya penuntut. Kalau penyidik enggak, ada penyidik Polri, pegawai tertentu, dan PPNS ya. Nah, jaksa dalam undang-undang kejaksaan itu jaksa dominus litis hanya satu. Jadi memang selagi undang-undang itu enggak diubah sebagai dominus litis, maka selamanya lah KPK tidak bisa merekrut jaksa di luar dari kejaksaan. Ya, tidak bisa di merekrut. Yang harusnya boleh, ya karena dia punya mekanisme sendiri, punya kewenangan sendiri, mendidik sendiri,
selama ini jaksa itu dari pasokan kejaksaan. Jadi kejaksaan Oke. bisa aja menarik kembali orang-orangnya, atau si jaksa tersebut pindah lagi ke kejaksaan untuk berkarir di sana. Jadi memang kelembagaannya masih secara konvensional berada di kejaksaan untuk penyidik, untuk penuntut umumnya, dan untuk penyidiknya di bawah kendali Kepolisian Republik Indonesia. Oke, berarti sekarang sama sekali nggak ada berarti penyidik yang tempat tertentu, Pegawai tertentu. pegawai tertentu itu ya, Setahu Pak saya ya? mereka di dalam konteks yang sekarang mereka juga melakukan rekrutmen merekrutmen terhadap penyidik di KPK. Jadi mereka memang masih dikasih kewenangan ya untuk, karena undang-undangnya membolehkan. Tetapi yang nggak boleh itu untuk jaksanya. Jaksa tetap dari kejaksaan. Ya. Oke, nah selanjutnya nih terkait dengan penyadapan nih ya Pak ya. Kan KPK ini penyadapannya tuh harus melalui Ketua Pengadilan Negeri. Nah banyak pengamat dan juga koalisi sipil ini mengkhawatirkan akan proses ini gitu ya Pak ya. Menurut Pak Sofyan, syarat izin penyadapan baru ini apakah kira-kira bisa menghambat berjalannya kasus korupsi, dan kira-kira resiko hukumnya tuh ada apa aja ya Pak? Ya, di dalam KUHP yang baru ya, Undang-Undang Nomor 20 2025, memang di situ disebutkan penyadapan wajib melalui izin ketua pengadilan ya. Karena itu penggunaan upaya paksa. Nah, ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam undang-undang. Nah, undang-undangnya belum. Ya, tapi bunyinya seperti itu. Sementara di dalam undang-undang KPK, dalam undang-undang sebelumnya, penyidik bisa langsung melakukan penyadapan dengan izin komisioner ya. Komisioner kan ada komisioner, kemudian ada direktur, ada penyidik ya. Iya. Itu bisa langsung. Dalam undang-undang revisi yang 2019 ada pembentukan dewas ya, Dewan Pengawas. Jadi untuk melakukan penyadapan wajib ada izin ya dari dewas ya, Dewan Pengawasan. Jadi dalam revisinya begitu. Jadi ketika mereka melakukan penyadapan ada izin, ada kontrol supaya tidak disalahgunakan, karena penyadapan itu memang masuk ke ranah pribadi seseorang ya. Iya. Membahayakan juga kalau tidak ada kontrol ya, tidak ada pengawasan. Kalau penyidiknya nakal kan dia bisa membongkar data pribadi kita ya. Kalau penyidiknya nakal ya, dengan tanda kutip ya nakal. Mudah-mudahan di KPK nggak ada yang penyidik nakal. Nah, untuk menjaga-jaga itu, maka ada pengawasan terhadap proses penyadapan itu ya. Nah, lalu dalam KUHP dalam bentuk undang-undang. Nah, kalau dalam ada izin ketua pengadilan ya untuk penyadapan, maka dikhawatirkan sebelum dapat izin itu udah bocor duluan. Oh. Itu kekhawatirannya. Jadi di satu sisi memang perlu ada judicial security untuk mengawasin upaya paksa tersebut, tetapi dalam konteks pemberantasan korupsi dikhawatirkan ada oknum-oknum di pengadilan. Karena kan ketika mau melakukan izin penyadapan kan melalui proses di pengadilan. Iya. Kita nggak bisa memastikan orang-orang di pengadilan itu bersih. Ya, ketika penyidik mau mengajukan izin, kami mau menyadap X, Y, Z. Iya. Ya kan, kami minta izin penetapan pengadilan supaya upaya paksa tersebut sah menurut undang-undang. Nah, tetapi ternyata orang yang hendak disadap tadi itu udah nyampe, tahu dulu, sehingga dia akhirnya bisa melindungi dirinya. Padahal penyidik KPK sudah yakin ini orang melakukan tindak pidana korupsi, tinggal menemukan waktu yang tepat untuk menangkapnya. Nah, itu waktu yang tepat ketika transaksi segala macam. Karena keunggulan KPK itu memang di penyadapan. Karena tindak pidana korupsi ini kan silent ya. Kadang-kadang ini adalah white collar crime, transnational organized crime, kejahatan-kejahatan yang terorganisasi. Sehingga kalau penyidikannya melalui mekanisme konvensional itu sulit. Keberhasilan KPK dalam banyak case adalah di penyadapan itu. OTT-nya itu keberhasilannya. Setelah masuk di situ baru dikembangkan. Tapi pintu masuknya dari situ. Begitu kewenangan itu dipindahkan nantinya melalui izin pengadilan, dikhawatirkan proses untuk mengungkap sebuah kejahatan yang terorganisir ini menjadi lebih sulit. Itu kekhawatirannya. Tetapi di sisi lain, izin pengadilan penting dalam rangka melindungi hak sipil.
warga negara. Nah, karena kan toh belum tentu dia melakukan kejahatan ya. Nah inilah yang harus dicari jalan tengahnya. Bagaimana penyadapan itu sah menurut konstitusi dan undang-undang, tetapi juga memastikan penyadapan itu tidak bocor. Tidak disalahgunakan. Tidak gitu disalahgunakan. Ini yang menjadi kebingungan kita juga. Kalau saya memang lebih setuju penyadapan itu memang harus ada izin ketua pengadilan. Tetapi bagaimana ada kekhususan gitu loh, supaya tidak mudah terdeteksi oleh siapapun. Nah, itu mekanisme itu yang harus dijaga. Oke, berarti lebih ke mekanismenya ya. Kalau terkait dengan pasal tersebut, berarti Pak Sofyan kurang lebih setuju ya gitu ya Pak ya. Karena nggak bisa kita anak emas kan tindak pidana korupsi tidak melalui pengadilan, tindak pidana yang lain melalui pengadilan. Ini kan diskriminasi ya. Nah, ini kan nggak bagus juga. Hukum itu kan tidak boleh diskriminasi. Tuh. Oke, nah selanjutnya ini terkait dengan umur minimal pimpinan KPK yang berubah dari 45 tahun kalau nggak saya Pak menjadi 50, minimal tuh 50 dan maksimal 65. Tapi kalau bisa dipandang dari hukum pidana itu apakah ada tujuan tertentu maksimal range angka tersebut atau gimana Nah nih, itu Pak? bagi saya aneh itu memang harus di judicial review. Emangnya orang yang profesional di bidang pencegahan dan penindakan korupsi harus berusia 50 tahun? Kan enggak ada, harusnya enggak ada batasan usia itu. Di Mahkamah Agung untuk pensiun jadi hakim agung 70 tahun. Ya, 70 tahun kalau dia sudah sampai karirnya di Mahkamah Agung ya, jadi hakim agung itu 70 tahun. Jadi rank usia 50 itu sebetulnya ingin menyelamatkan mantan-mantan pejabat aja. Ya kan? Dia udah sampai pada karir tertentu, udah 50 pindah ke komisioner gitu. Jadi komisioner KPK itu jadi tempat transit aja. Ya, bagi para pejabat tertentu, penegak hukum, ya, polisian, mungkin di ASN, ya udah 50, kamu ditransitkan dulu di KPK, gitu. Jadi karena dia kalau 50 itu kan sudah mencapai golongan tertentu ya, apakah 4A, 4B atau 4C. Jadi dia memiliki jabatan lain di KPK. Jadi sebetulnya angka 50 tahunan itu tidak ada dasar ilmiah ya untuk menyatakan bahwa seseorang sudah matang dalam proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Berarti memang, tapi kalau dari awal nih Pak, dari awal terbentuknya KPK tuh berarti range umurnya tuh dari 45 sampai 65 ya, tersebut angka 45 juga kita nggak tahu, itu untuk komisioner ya, untuk komisioner. Jadi untuk komisioner memang ada ditentukan di dalam undang-undang yang sebelumnya. Ya, tapi ya angka itu dapatnya dari mana? Sedangkan presiden aja nggak mesti usia 40 tahun ya. Sekarang ini udah ada judicial review kan. Ya usia berapa ya? 35 ya udah bisa jadi calon presiden kan. Iya. Jadi sementara jadi anggota komisioner harus 50 tahun. Jadi sebetulnya angka-angka itu yang variatifnya tidak jelas landasan hukumnya dan landasan ilmiahnya memang harusnya dilakukan revisi, apakah melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi atau melalui revisi ketiga ya Undang-Undang KPK. Oke, berarti kalau kita bisa merangkum dari obrolan hari ini, pembentukan revisi Undang-Undang KPK yang baru ini agak melemahkan KPK gitu ya, bisa dikatakan ya Pak ya? Revisi pertama ya. Revisi pertama ya, oke. Pasti melemahkan. Oke, pasti melemahkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Karena tadi sempat kita bahas juga ada beberapa SP3 dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Sofyan sudah datang di podcast Senin Sore. Dan itu dia Sobat Sore pembahasan kita hari ini. Kalau Sobat Sore punya tanggapan lain boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you on the next episode. Selamat sore.